Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mika Diarni Purba dengan NIM 67042201117 dari kelas D3 MP 4604. Saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Yang pertama, ada materi Value Creation and Customer Value. Value Creation merupakan aktivitas yang kita lakukan untuk meningkatkan nilai barang atau jasa bagi customer. Jadi dalam value creation, kita perlu untuk melakukan perubahan untuk memodifikasi value dari produk tersebut atau jasa yang agar bisa meningkat. Customer value adalah persepsi customer terhadap kualitas atau keuntungan yang dirasakan antara produk atau jasa yang mereka dapat. Kemudian ada strategi produk yang merupakan menciptakan produk baru ketika produk sudah memasuki fase dewasa atau kejayaannya. Perlu ada produk baru untuk menggantikan produk tersebut. Kenapa perlu diadakannya strategi produk? Agar konsumen bisa puas, sehingga mereka bisa membeli kembali barang yang kita punya atau yang kita jual. Materi kedua berjudul Customer Analysis in Distribution Era. Perilaku pembelian konsumen mengacu pada perilaku akhir, atau individu dan rumah tangga, yaitu membeli sebuah barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah culture, social, personal, psychological, and buyer. Lalu, apa yang dibeli oleh customer dan bagaimana mereka menggunakannya? Customer itu membeli manfaatnya. Dan biasanya konsumen akan menggunakan produk tersebut secara resensi atau sering. Lalu, bagaimana konsumen memilih? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang terbenam di pikiran kita. Yang pertama, media apa yang menjadi sarana konsumen mengenal produk? Yang kedua, seperti apa persepsi iklan dari setiap media? Yang ketiga, apa yang menjadi bobot penilaian yang paling besar sebuah media? Yang keempat, keputusan apa yang akan digunakan untuk mengkombinasikan dalam penyampaian informasi. Kemudian, bagaimana teknik mengetahui harapan pelanggan? Kita bisa melakukan survei pelanggan, analisis data, focus group, analisis media marketing channel, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Materi selanjutnya adalah Market Potential and Sales Forecasting di era Distribution Technology. Ada pasar potensial dan peramalan penjualan. Forecasting adalah jumlah total penjualan yang diharapkan dapat mencapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Sedangkan potensial adalah jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan atau dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Di mana kita bisa mendapatkan sumber informasi? Yang pertama ada pada government source atau sumber pemerintah. Yang kedua ada trade association atau asosiasi perdagangan. Yang ketiga ada private company data atau data perusahaan pribadi. Yang keempat ada financial and industry analysis atau analisis keuangan dan industri. Yang kelima ada popular press atau pers populer. Yang keenam ada di internet. Metode dalam menilai pasar potensial dan potensi penjualan analisis penilaiannya berdasarkan yang pertama ada tentukan calon pembeli atau pengguna produk potensial. Yang kedua ada tentukan berapa banyak dalam setiap kelompok pembeli potensial yang ditentukan berdasarkan langkah dalam menentukan pelanggan potensial. Yang ketiga ada memperkirakan tingkat pembelian atau penggunaan. Materi selanjutnya ada Developing Match Product Strategy to Face Disruption Technology. Fungsi-fungsi yang mendukung pengembangan strategi produk adalah R&D, Production, Finance, and Marketing. Manfaat dari strategi yang pertama ada meningkatkan koordinasi antar fungsional area organisasi maupun di dalamnya pemasaran. Yang kedua, strategi menentukan bagaimana sumber daya nantinya dialokasikan. Yang ketiga, harus mengarah ke pasar unggul posisi. Element of strategy product. Yang pertama, statement of the objective.
Yang kedua, selection of strategic alternative. Yang ketiga, selection of customer target. Yang keempat, choice of competitor targets. Yang kelima, statement of competitor targets. Yang keenam, description of supporting marketing mix. Yang ketujuh, description of supporting functional program. Adapun selection of customer target adalah size or growth of the segment. Yang kedua, opportunities for obtaining competitive advantage. Yang ketiga, resource available. Lalu ada positioning. Positioning merupakan core strategi yang melibatkan harga biaya. Kemudian ada diferensiasi berdasarkan produk, fitur, penawaran, atau layanan yang merupakan kualitas, status dan gambar, merek, kenyamanan dan layanan, serta distribusi. Strategi pengembangan produk ada dua. Yang pertama ada reaktif strategis, yang kedua ada proaktif strategis. Reaktif strategis melibatkan defensif, imitatif, second but better, lalu responsif. Kemudian proaktif strategis melibatkan research and development, marketing, entrepreneurial, acquisition, and alliance. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah, mohon dimaafin. Terima kasih. Selamat pagi.